Picasso. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Beat, keep on going till you hit the spot. Perkenalkan, saya Neneng Sofiana. Di sini saya menjelaskan tentang identifikasi dan jenis-jenis novel sejarah. Pertama, identifikasi. Novel adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian yang terjadi di masa lampau. Akan tetapi, meski mengulas fakta, sejarah juga berisi tentang berbagai hal yang berasal dari imajinasi penulis. Oleh sebab itu, biasanya novel sejarah itu juga disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengedukasi sekaligus menghibur pembaca. Yang kedua, jenis-jenis novel sejarah. Novel sejarah ataupun novel ulang yang ataupun juga disebut juga rekon. Pertama, rekon pribadi, memuat kejadian faktual ataupun penulis ikut di dalamnya. Yang kedua, rekon faktual memuat kejadian faktual, eksperimen ilmiah, laporan polisi dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekon imajinatif, membuat kisah faktual yang dihendakkan oleh penulis. Widya Naila mau menjelaskan struktur novel sejarah. 1. Abstrak. Abstrak adalah bagian pertama teks cerita sejarah yang berisi ringkasan dari cerita yang bersifat opsional. 2. Orientasi. Berisi mengenai suatu pengenalan, baik itu pengenalan tempat, suasana, atau tokoh. 3. Pengungkapan peristiwa mengenai peristiwa atau kejadian mula-mula yang menimbulkan suatu kesukaan atau pertentangan konflik antara tokoh utama dengan tokoh lain. Rising action, munculnya kesukaraan, pertentangan, perdebatan, dan kesulitan yang dialami oleh tokoh utama. 5. Komunikasi, puncak masalah, menenangkan dan perdebatan puncak masalah tersebut dinamakan komunikasi. 6. Evaluasi atau resolusi, berisi jalan keluar atau resolusi dari permasalahan yang dialami tokoh. 7. Koda, berisi amanat dan pesan moral. Perkenalkan, nama saya Mila Anastasia. Mau menjelaskan tentang ciri kebahasaan novel sejarah. 1. Ungkapan. 2. Peribahasa. 3. Kalimat bermakna lampau. 4. Konjungsi temporal. 5. Kata kerja material. 6. Kata kerja mental. 7. Kalimat tak langsung. 8. Dialog. 9. Kata sifat. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Yang kedua ada nilai religius, yaitu nilai dalam novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Yang ketiga ada nilai sosial, nilai dalam novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Dan nilai budaya adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan satu masyarakat. Yang kelima, nilai pendidikan, yaitu nilai dalam novel sejarah yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik buruk. Yang terakhir ada nilai etika, yaitu nilai dalam cerita sejarah yang berhubungan dengan sopan santun dalam akhlak kehidupan.